Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari al-masdaru wal ismul mansubul ladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li nahu doroba yadribu dorban wa huwa qismani lafdiyun wa ma'nawiyun wa in wafaqo panjang. Ulangi. wa in wafaqo lafduhu lafdu fi'lihi fa huwa lafdiyun nahu qataltuhu qatlan wa in wafaqo ma'na fi'lihi duna lafdihi fa huwa ma'nawiyun nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dhalika babu dorfil zamani wa dorfil makani dorful zamani huwal ismu zamani mansub bitakdiri fi nahu al yawma wal laylata wa ghadwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dhalika makani huwal makani al mansubu bitakdiri fitnahu amama wa khalafa wa qaddama wa wara'a wa khayfa wa tahta wa inda wa ma'a wa ija wa hida'a wa tilqa'a satamna wa hulna wa ma asbaha dalika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini juga bangun dulu, itu ngapain ngajinya. Iya. Lalu parah nih. Batuk batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, habis baca al-waqi'ah, doa dan lain sebagainya, membaca sholawat asghil, lanjut ngaji. Ini Aska, adik sekolah. Oke, kita lanjut sekarang 121. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alfaitu itu ya. Wa alfaitu dan lafaz alfaitu maksudnya termasuk saudaranya gena yang berupa af'al qulub, itu adalah alfaitu, menjumpai, menemukan siapa saya. Lafaz alfaitu bimakna wajadtu, semakna dengan wajadtu, yaitu menjumpai, menemukan. Allati yaitu wajadtu, tata'adda yang muta'addi apa allati ilasna ini terhadap dua maf'ul, itu maksudnya isna ini itu dua, maksudnya maksud dua, ai ila maf'ulaini isna ini. Jadi isna ini itu sifat yang mausufnya dibuang, dilatih. Amal lati adapun bermula wajadtu bimakna asoba, yang semakna dengan asoba.
Amalati adapun bermula alfaitu gitu ya. Bimakna asoba yang semakna dengan asoba. Nakhudho amali summa alfaituhu. Seperti contoh dalam lafaz doa mali doa. Tuh pentingnya makhraj ya. Do udah enggak usah saya tulis. Doa pakai ain. Maknanya hilang. Tuh. Kalau doa pakai hamzah maknanya apa? Doa ya doa itu bersinar. Tuh, beda. Lah kan jauh banget lah bersinar sama dengan hilang. Kan beda kan? Tuh, itu kayak makhraj itu penting. Doa lengit bahasa Sundanya hilang. Apa mali bandaku hartaku. Summa alfa itu kemudian menemukan siapa saya. Nah itu alfa itu bermakna asobtu. Tuh nyambung. Jadi ada alfa itu atau alfa yang maknanya wajadtu. Nah kalau alfa maknanya wajada mutaaddi kepada dua maf'ul. Kalau alfa maknanya asoba menemukan, tapi asoba dalam arti ketemu dimana asoba fatata'adda maka mutaaddi apa alfa itu yang dimana asoba ila wahidin pada satu maf'ul. Loh kan ini menambah wawasan gitu loh, menambah kekayaan bahasa. Wadaro itu dan daro itu bimakna alim tu semakna dengan alim tu weruh sapa ingsun mengetahui ilmu itu loh. Jadi daro maknanya alima wa aksaruma dan bermula paling banyaknya perkara terus tak malu yang dipergunakan apa daro itu pokok mau ngikutin, ikutin kabang mayan gitu bang, dot gitu ya. Muaddatan hale disediakan, kalau enggak muaddatan hale mutaati gitu aja lah. Muaddatan hale mutaati bil ba'i dengan huruf ba liwahidin terhadap satu maf'ul. Kebanyakan gitu ya lafadz daro itu dipergunakan mutaaddi dengan huruf ba terhadap satu maf'ul. Fa idza dakhalat maka apabila masuk alaihima atas alaihima masa atas alfa alaihima gitu ya. Fa idza dakhalat maka apabila masuk alaihima ada yang alaiha enggak? Alaiha lah yang pas itu. Kok alaihima kemana? Gitu loh. Alaiha atas lafaz alfa itu apa yang masuk? Hamzatun naqli, hamzah naqal. Hamzah untuk memindah. Itu hamzah naqal itu hampir sama dengan ini kopi dulu. Hamzah yang untuk tambahan itu hamzah mutaaddi. Ta'addad maka mutaaddi apa daro itu? Daro ditambahin hamzah kan menjadi adro. Ngerti? Seperti fa'ala menjadi af'ala. Gitu loh. Nyambung enggak? Maksudnya ditambahin hamzah itu gimana ya? Ditambahin hamzah maksudnya ngikuti wazan af'ala. Seperti ro'a menjadi aro. Man kalau adro kan apa namanya huruf akhirnya kan huruf elat. Nah, kalau ro'a lebih parah lagi. Kalau ro'a ya kan setelah alif ada ya, makanya aro. Nah, aro itu
asalnya ar'a. Ribet kan? Cuman nggak usah keder. Ta'addad maka muta'addi apa daro itu yang udah dikasih hamzah menjadi adro ila wahidin kepada satu maf'ul. Binafsiha dengan dirinya fi'il adro wa ila sanin dan pada maf'ul yang kedua bil ba'i dengan huruf ba. Maksudnya daro kebanyakan dipergunakan itu mutaaddi kepada satu maf'ul dengan menggunakan huruf jar ba. Namanya mutaaddinya pakai huruf jar, nyambung. Kalau daro dikasih hamzah menjadi adro, maka bisa mutaaddi kepada dua maf'ul. Yang satu maf'ul mutaaddi dengan sendirinya dibaca nasab. Oke? Yang maf'ul kedua pakai huruf jar. Maksudnya kaqaulihi ta'ala qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih. Itu adrakum. Walau kul katakanlah Muhammad lau syaa jika mengendaki siapa Allah ma talautu maka tidak membacakan ayat siapa saya hu pada sesuatu alaikum atas kalian semua. Ya kalau enggak maknya bisa dijadikan mausul. Walau syaa dan jika mengendaki siapa Allah ma pada sesuatu talau itu yang membacakan siapa saya hu pada ma alaikum atas kalian semua wala adro dan tidak memberitahu siapa Allah kum pada kalian semua ini dengan ma. Nah itu perhatikan yang menjadi contoh wala adrokum kum jadi maf'ul pertama. Oke? Dibaca nasab yang menasobkan adro. Nyambung kalau bisa saya tulis. Bihi maf'ul kedua mutaaddi tapi. Nah, dibaca jar oleh ba. Nyambung. Wa ta'allam dan ta'allam. Awas perhatikan. Ini sama yang kemarin hab. Yang kedua ta'allam. Ada saudaranya dhanna yang selalu menggunakan fi'il amar. Yang satu hab. Yang kedua ta'allam itu diingat-ingat. Bisi ghatil amri dengan segat amar. Kali ada simak yang benar. Lihat ini jajan lu mintain duit mulu. Untung semua enggak jadi bagi duit sama bapak. Ya. Itu kan camping kan dipotong tabungan kan. Pakai minta duit lagi. Apaan? Gak boleh bohong. Ya, itu ngirit lah. Bisigatil amri dengan sigat amar. Walidha dan karena ta'alam bisigatil amri qala al-musannifu berkata siapa musannif bimakna i'lam semakna dengan i'lam. Jelas kan kalau saya diartiin? Kan gampang itu. Wa fit tasili dan itu tetap di dalam kitab At-Tasil wa sarhihi dan sarah At-Tasil wa sarhihi dan sarah At-Tasil Lidamamini terhadap Imam Ad-Damamini Lidamamini terhadap atau milik Imam Ad-Damamini wa ta'alam dan bermula redaksi wa ta'alam. Itu ya. Wa ta'alam dan bermula redaksi bunyinya wa ta'alam bimakna i'lam ghairu mutasarrifin. Itu kan diperhatikan itu cara mengartikan seperti itu saya jelaskan nih. Wa fit tasili wa sarhi itu khobar muqaddam. Oke? Ingat. Nah, wa ta'alam bimakna i'lam ghairu mutasarrif
itu jumlahnya lafaz itu di mahal rofa menjadi mubtada. Nyambung? Nah, baru kalian artikan wa ta'allam wa ta'allam dan bermula ta'allam. Yang ta'allam tadi bimakna i'lam yang semakna dengan i'lam. Bimakna i'lam yang semakna i'lam itu ghairu mutasarrifin, tidak berubah-ubah, tidak ketasrif. Kalau nggak ketasrif kan berarti jamid, memang dipergunakannya khusus untuk itu. Nah, karena ta'alam yang dimana i'lam itu ghairu mutasarrif namanya fa fasihah. Fala yusta'malu gitu. Cara mengartikannya bukan fa jawab, fa fasihah. Ya fa fasihah itu ya fa jawab. Cuman syaratnya dibuang. Fala yusta'malu maka tidak dipergunakan minhu dari ta'alam yang dimana i'lam. Apa yang la yusta'malu ghairu sighatil amri, selain sigat amar. Tahu sigat kan? Bentuk. Gitu ya. Kan dalam bahasa Arab sigat itu ada fi'il madhi. Madhi itu sigat. Mudhari itu sigat juga. Masdar itu sigat. Kalau bahasa Arabnya sigat. Maka kata-kata model kayak riu ngantuan. Karena katanya jinggot. Lu gak puasa tuh? Ya udah, berarti gak dapat 10.000 kan gitu. Oke, wa hadzal ladzi dzahaba ilaihi wa hadza dan bermula ini pendapat alladzi itu pendapat apa yang berpendapat ilahi pada alladzi itu siapa tulisannya kalian? Ada yang redaksi kitab lain enggak? Masa al-a'lam? Itu ragu saya. Itu mungkin salah tulisan, nanti lihat kitab lain ya. Itu al-alimu, masa al-a'lam itu nanti dicari redaksi kitab lain. Itu yang jelas nama imam itu. Wa hadzal ladzi dzahaba ilahi al-alim siapa gitu ya. Nah itu salah itu Pak. Kalau saya meragu gitu. Maka nanti kita lihat kitabnya Seno. Wasahihu dan bermula pendapat yang sahih. Annaha itu sesungguhnya ta'alam, tatasarrafu itu bisa berubah apa ta'alam. Maka telah meriwayatkan siapa Ibnu Sakiti, Imam Ibnu Sakit. Meriwayatkan pada lafaz ini, ta'alam tu anna fulanan kharijun. Ta'alam tu mengetahui siapa saya, anna fulanan pada sesungguhnya fulan itu kharijun keluar. Intaha, nah itu menandakan ta'alam tu itu kan berubah bertemu tu itu kan berarti fi'il madhi, ya kan? Nah tadi kan dalam redaksi awal katanya ta'alam selalu menggunakan sigat amar, tapi Ibnu Sakit menemukan redaksi dalam bahasa Arab ada tulisan bunyinya ta'alam tu anna fulanan kharijun. Itu menandakan ta'alam bisa berubah menjadi fi'il madhi. Kalau fi'il amar ada, fi'il madhi ada, berarti mutasarrif. Itu pendapat Imam Ibnu Sakit. Oke, lanjut. Intaha telah rambung apa qaulu siapa tadi? Yang sebelumnya tadi lah Ibnu Sakit ya. Wa fi sarhis suduri dan itu dalam kitab sarhis sudur lil asomiyyi, yang baca lil isomiyyi terhadap imam milik Imam al-Asomi atau Isomi, bermula redaksi yang bunyinya wahiyya mutasarrifun bila khilaf.
Wahia dan bermula ta'alam mutasarrifun itu mutasarrif bila khilafin dengan tanpa khilaf, tanpa perbedaan. Wal ghalibu dan bermula pendapat yang normal, yang kaprah, yang biasa. Fiha di dalam ta'alam uha itu jatuhnya ta'alam ala anna wasilatiha atas anna wasilatiha dan silanya anna. Maksudnya setelah ta'alam itu anna dan sambungannya anna. Nah kan anna ada sambungannya isim dan khobarnya kan. Contohnya yang tadi ta'alam tu anna fulanan itu nyambung. Nah, biasanya ta'alama yang berbentuk amar ta'alam itu seperti itu. Wa qauluhu dan bermula ucapannya al-isami bila khilafin dengan yaitu lafaz bila khilafin dengan tanpa perbedaan pendapat. Mardudun itu ditolak. Fa innal khilafa maka sesungguhnya khilaf ya di dalam ta'alam masyhurun itu terkenal, masyhur. Udah titik summa saraa kemudian bergegas melakukan siapa al-musannifu fi dzikri mislil af'ali dalam menyebut menyontohkan fi'il alati yaitu af'al zakaro yang telah menyebutkan siapa musannif pada alati muqaddiman hal yang mendahulukan lil awali terhadap contoh yang pertama yaitu dhanna fal awali maka kemudian yang pertama berikutnya alat tartibi atas urut-urutan tertib. Faqala maka berkata siapa musannif maksudnya musannif lanjut memberi contoh fi'il-fi'il yang sudah dibahas tadi yaitu dhanna, khasiba, khola, ro'a dan seterusnya. Yang awal ya diawalkan kemudian awal yang berikutnya tertib. Mengerti? Nah, itu maksudnya. Nahwu dhonantu Zaidan qaiman menyangka siapa saya Zaidan pada Zaid. Itu panggil Ted. Dilarang ngapain kalau ada yang mau ngaji malah kabur. Sembarangan. Kamu mana? Mau ngaji. Enak aja orang ada kok pakai ngabur. Kalau memang ada ya nggak mau ngaji gitu. Lawan papasan sama saya. Donanku menyangka siapa saya Zaid dan pada Zaid. Saya sangka kok iman pada orang yang berdiri. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya donantu Zaid dan kok iman itu donantu bermula fi'il donantu. Itu fi'lun wa fa'ilun terdiri dari fi'il dan fa'il. Dhanna bermula dhanna itu fi'lun madhin fi'il madhi. Tansibu yang menasobkan apa dhanna maf'ula ini pada dua maf'ul. Wa ta'u dan bermula ta'nya yaitu tu. Dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Zaidan bermula zafat Zaidan itu maf'ulun. Maf'ul awalun yang pertama. Didonantu bagi fi'il donantu. Wa qaiman dan bermula lafaz qaiman maf'ulun sanin itu maf'ul yang kedua itu sanin ya. Asalnya saniyun begitu loh sama dengan ramin. Udah titik gampang kan udah jelas donantu Zaidan qaiman kan donantu fi'il fa'il Zaidan maf'ul pertama qaiman maf'ul kedua kan gitu. Wa hasibtu Zaidan aliman. Wa hasibtu dan lafaz hasibtu Zaidan qaiman menghitung menduga siapa saya Zaidan pada Zaid aliman pada orang yang alim. Zaid itu saya hitung orang yang alim. Gak taunya memang alim beneran. Bisa aja gak taunya goblok kan gitu kan. Nah maksudnya hasibtu Zaidan aliman.
Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya hasibtu Zaidan aliman. Itu hasibtu bermula hasibtu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il dan fa'il. Hasiba bermula hasiba itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Min akhwati dhanna, dari grup-grupnya dhanna. Akhwat mana asalnya saudara perempuan. Maka kalau saya lebih menekankan grup aja lah, kelompok. Mengerti? Tansibu yang menasobkan apa hasiba maf'ulaini pada dua maf'ul. Wa ta'u dan bermula taknya hasibatu. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Zaidan bermula lafaz Zaidan itu maf'uluha, maf'ulnya hasibtu. Al-awwalu yang pertama, wa aliman dan bermula lafaz aliman itu maf'uluha, maf'ulnya hasibtu. Asani yang kedua. Tuh perhatikan, bin, don, semuanya. Asani kan ada alnya itu. Ya kan? Kalau ada alnya, ya-nya nontot. Setelah nun ada ya-nya enggak? Nyambung. Coba yang sebelumnya. Sanin. Maf'ulun sanin. Setelah nun ada ya-nya apa enggak? Enggak ada. Itu sama dengan romin, kodin, hatin. Oh. Jadi lafaz sani. Sanin itu isim fa'il. Oh, sama dengan rodin. Banyak lah. Oh. Begitu ada alnya, cara menulisnya, ya-nya muncul. Tapi kalau enggak ada al dan enggak dimudhofkan, ya-nya hilang. Oh. Itu masalah sulit. Oke. Wa kaqaulis syairi dan seperti ucapan penyair. Ini syairnya hafalin. Itu buat ceramah juga enak. Hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin ribahan idza mal maru asbaha thaqila. Mana? Diam aja. Di atas ada siapa? Apa sih? Ingetin ya, begitu gitu loh. Hasib tuh menghitung, menduga, siap menghitung lah. Kan kemarin hasibah mananya ada, menghitung, menduga, wah, menghitung lah. Menghitung siapa saya, atuko pada takwa, wal judan pada dermawan dan pelit. Ya pelit kan kemarin dibahas malam, ya kan? Saya nggak punya duit pak. Pelit itu bukan masalah harta toh, membantu mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan itu juga termasuk jud, ngerti? Itu isim failnya jawab, gitu. Al-wal juda dan pada dermawan. Nah, atuko wal juda itu dihitung satu maf'ul. Karena atuko ma'tuf alaih al juda ma'tuf ke atuko kan gitu. Nah, khairat tijaratin itu maf'ul kedua. Awas itu ada 4 yang dibaca nasab. Nah, khairat tijaratin maf'ul kedua. Nyambung. Weh, nyambung kan Don? Kalau ngelamun lu atuko maf'ul awal, ya kan? Wal juda diatofkan kepada atuko. Nah, kan berarti al juda waktu itu kan dihitung satu maf'ul. Oh, khairat tijaratin maf'ul kedua. Nah, ribahan dibaca nasab juga. Apanya keuntungannya? Kan ada 4 yang dibaca nasab. Atuko dibaca nasab, tandanya fathah muqaddarah. Al juda dibaca nasab atau khairat tijaratin nasab juga.
maf'ul tsani. Ribahan nasab juga. Khal. Ya, Bung. Jadi itu ada 4. Nah, yang mana yang dibaca nasab? Awas jangan salah nyerap. Harus salah ngitung lagi. Itu 4-4-nya dibaca nasab, Pak. Jadi maf'ulnya khasibah. Oh, mabuk lu. Maf'ulnya khasibah itu cuma 2. Oh, yaitu at-tuqa dan khairu tijaratin. La al-juda dibaca nasab diatofkan ke at-tuqa. Ribahan itu sebagai tamyiz. Oh, ribahan apanya? Ya tamyiz lah. Bukan hal. Idza mal mar'u, ketika bermula seseorang, asbaha itu jadi siapa al-mar'u sakilan, itu yang berat. Orang mengatakan hu pada ini syair siapa Lubaid bin Rabi'ah al-Amiri. Tuh, itu udah ada itu. Baharnya bahar tawil, wa huwa min qasidatin minat tawil. Syair itu qasidah dari bahar tawil. Penyairnya itu Lubaid bin Rabi'ah al-Amiri. Kalau bisa diingat-ingat itu. Kasih betul kawal juta khaira tijaratin ribahan idza mal mar'u asbaha sakilan. Udah apalin. Kalau contoh-contoh begitu aja kalian hafal di luar kepala lah, alim kalian. Begitu loh. Al-lughat itu bermula lughatnya, bahasanya artinya hasib itu bermakna tayaqqantu. Hasib itu udah ada itu. Bermula lafaz hasib itu bermakna tayaqqantu, yakin siapa saya. La bermakna sirtu, tidak semakna dengan sirtu, jadi siapa saya. Za hasabin, itu yang mempunyai hasab. Hasab itu ya pangkat itu, kedudukan. Watuko dan bermula lafaz atuko, masdaru ittaqo itu masdarut tako, kalau dibaca langsung itu. Pokok disimak. Masdarut tako itu masdarnya fi'il ittaqo. Maknanya ittaqo idza stanaban nawahiya wa imtasalal awamir. Idza stanaba, jika menjauhi siapa fulan an-nawahiya pada larangan-larangan. Wa imtasala dan melakukan siapa orang al-awamir pada perintah-perintah. Itu maknanya takwa kan itu menjauhi yang dilarang, melakukan yang diperintah. Kalau diperintah belajar ya belajar, yang suruh belajar malah bercanda. Kalau jangan bercanda ya jangan bercanda. Ngerti maksudnya? Bilang bercanda malah bercanda. Lu paham gak yuk? Apa orang ini lagi doang? Oke. Wal juda, wal judu, wal karomu. Wal juda dan bermula maknanya al juda itu apa? Wal karomu gitu ya, ada wawunya nggak ada, buang. Wal judu gitu, dan bermula maknanya al judu, al karomu itu lafaz al karom. Jud itu maknanya karom, yaitu dermawan itu pemurah, nggak pelit, nggak bakhil, nggak kores, nggak buntut gasir, nggak pantat kuning, ngerti? Nah, itu lawannya karom atau jud. Wat tijaratu dan bermula tijarah, perdagangan. Taklibul mali itu mengolah harta, mengolah itu ya menukar harta ligharadin, karena ligharadin ribuhi, karena tujuan untung. Wal murad dan bermula dimaksud biar dengan tijarah guna di sini syair itu al muktasab, untung yang dicari. Wah, ini apa namanya? Catat. Pin, kayak pin, semuanya perempuan juga semuanya. Itu catat garis bawahi, kasih tanda. Wa khairun dan bermula lafaz khairun itu kaidahnya di sini. Itu biar tahu.
hahuna di sini ya litafdili itu mempunyai makna tafdil, yaitu mempunyai isim tafdil. Nyambung. Makanya khairun maknanya lebih baik, asalnya akhyaru. Walidha maka karena khairun hahuna litafdil istawa sama fihi di dalam lafaz khairun apa al-mudzakkaru wal muannasu, mudzakkar dan muannas, wal ifrad dan mufrad, wa diddahu, awas setelah dal itu ada alifnya, wa diddahu dan dua lawannya ifrad. Dua lawannya ifrad itu apa? Nah, Kevin doang yang paham tasniyah dan jamak. Maka setelah dal itu ada alif, itu alif tasniyah asalnya diddani, dua lawan, karena dimudahkan ke hu maka nunnya dibuang. Wadid dahu dan dua lawannya ifrad. Warrobah, ada yang baca riba, kalau itu robah. Warrobahu dan bermula maknanya robah di fathir ra'i dengan dibaca fathah roknya. Warribhi itu ada yang baca ribhi dikasriha dengan dibaca kasroh rok. Jadi ada yang baca ribah, ada yang membaca robah. Ar-ribhu itu untung. Kalau ribah itu wazan fi'al maf'ul juga. Maknanya sama dengan ar-ribhu. Nyambung? Ya apa? Untung-untung juga. Gitu loh. Kalau rugi, khusron. Khosir, orang yang rugi. Wafil qamus, dan itu tetap dalam kamus. Robiha fi tijaratihi. Robiha ka'alima itu. Robiha. Awas, bukan robiha, bukan robaha, tapi robi. Ain fi'ilnya itu juga dibaca kasroh. Robiha, beruntung siapa fulan fi tijarati dalam bisnisnya. Kalau bahasa sekarang tijarati ya bisnis lah. Dalam bisnisnya fulan kemari don ya sono mulu doa. Mana tadi? Ka'alima seperti lafaz alima. Maknanya ya tadi istasfa. Ya mendapat untung itulah. Sembuh dari sakit ya berarti untung. Waribhu dan bermula ribhu bil kasri dengan dibaca kasroh roknya. Wa takhrik dan dibaca harokat kasahab seperti lafaz sahab. Jadi ribah ya, ribhu yang dibaca kasroh roknya, ribhu berarti, dan dibaca harokat ribah. Oke? Kasahab ismun, ismuma itu namanya sesuatu. Robiha yang beruntung siapa fulan hu pada ma. Jadi keuntungan ribhun itu begitu. Ribhun dan ribah itu adalah sesuatu yang diuntungi, artinya keuntungan. Gitu loh maksudnya. Kan orang dagang umpamanya modalnya 1 juta, tiba-tiba dagangannya laku 1.200.000. Lah kan berarti 200-nya itu ribhun atau riba. Itu namanya untung. Pinter apa enggak? Ada yang dagang modalnya 1 juta, iya aku cuman gopek. Rugi apa untung? Rugi. Itu kebanyakan goblok. Ada rugi separuh. Paham enggak maksudnya? Lah, ngerti tuh? Waktu disuruh jualan, laku pak, wah laku, habis pak, modalnya aja 1 juta. Dapat bawa setoran cuman gopek. Itu pintar apa goblok? Lah iya. Siapa tadi yang goblok? Lah iya, udah gitu. Dan ketawa itu. Lah iya. Contoh tuh. Apa emang faktanya begitu tuh? Apa lu riu? Untung riu enggak itu. Riu apa lagi? Tuh.
Ya biar paham. Wal mar'u berarti kan ini mengenal bahasa. Dan bermula lafaz al-mar'u. Lafaz al-mar'u itu musallasul mimi, dibaca 3 huruf mimnya. Maksud dibaca 3, boleh mar'u, boleh mur'u, ngerti? Boleh mir'u. Itu maksudnya musallasul mim. Weh, nyambung enggak? Musallasul mim maksudnya kan harokat cuma 3. Kalau enggak doma ya fathah atau kasroh. Jadi boleh mar'u, mir'u, mur'u. Loh. Maknanya al-insanu itu al-insan manusia. Awir rojulu atau orang laki-laki. Wala yujma'u dan tidak bisa dijamakkan apa min lafzihi dalam lafadznya, dari lafadznya. Mar'u jadi enggak bisa dijamakkan. Loh. Wasumi'a dan didengar apa murukna, lafadz murukna. Kamu mu'anas qalahu mengatakan hu pada lafadz murukna. Siapa pengarang kitab Al-Qamus fil Qamusi di dalam sifat dalam kitab Al-Qamus. Wasakilu dan bermula lafadz sakil tadi kan dalam syair apa idza mal mar'u asbaha sakila kan gitu. Nah, sakil itu apa? Min sakila terambil dari fi'il madhi sakila kafarika seperti lafaz farika. Fahuwa maka bermula orang, maksudnya menerangkan setelah fahuwa kan berarti isim fa'il yang kalian tasrif. Ya kan farika yafrahu kan fahuwa farihun ya kan? Nah, fahuwa farihun kalau di sana. Nah di sini sakila fahuwa sakilun wasakilun. Berat, maksudnya berat. Jadi boleh dua, boleh sakilun, boleh kan beda. Nyambung kan? Kalau sakilun itu fa'ilun. Tapi kalau sakilun itu kan fa'ilun. Itu kan beda kan? Tuh. Oke, maknanya idza istadda yang berat apa maradhuhu sakitnya fulan. Fakot askola dan betul-betul membuat berat, membuat payah gampangannya. Pada fulan apa al maradhu sakit, wan naumu dan tidur, wal lu'mu dan dicela. Fahuwa maka bermula si fulan itu mustaskilun, orang yang merasa berat. Qalahu fil qamus wa fil aini dan itu di dalam lafaz dan dalam kitab al-aini sakilan bermula lafaz sakilan dalam syair tadi. Aroda itu mengendaki siapa penyair mayyitan pada lafaz mayyitan. Li'annal abdana karena sungguhnya badan takhifu itu menjadi ringan apa abdan bil arfahi dengan ruh-ruh. Coba kalian kalau ada orang pingsan itu masih ada nyawanya loh. Dengan dia masih normal, sadar. Kalau digendong itu deketan ketika ia sadar. Apalagi dia nggak lagi pingsan, meninggal. Nah, orang itu kalau udah meninggal kan nyawanya nggak ada. Itu badannya lebih berat. Nyambung nih. Itu maksudnya fa'il li'annal abdana takhifu bil arwah. Fa'idha mata maka apabila mati siapa al-insan yasiru maka jadi siapa insan itu sakilan yang berat kal jamati seperti benda mati. Nyambung? Wih, paham kan? Udah terusin biar nyampe kelar. Al-i'rabu bermula i'rabnya syair hasib tut ya apa itu ya? Apa itu, Don? Hasib tutuqa wal juda khairat tijaratin. Terus apa? Jangan lihat. Lu kalau ngelihat mah sama aja lu.
Ayo baca bareng-bareng, jangan lihat. Jangan lihat, kalau lihat mah ya. Hasib tuh, ini baca, ayo ngapalin. Perempuan kok sama, jangan lihat. Lu daya ingatnya bagus apa enggak? Hasib tuh kawal juda khairat tijaratin. Riba, robahan boleh ribahan. Robahan idza mal mar'u asbaha sakilan. Ya paling. Oke, ingat. Ingat gak? Hasib tuh kawal juda. Bareng-bareng lah. Hasib tuh kencang. Gak hafal ya. No. Anjing gak hafal. Hasib tuh kawal juda khaira tijaratin. Ya kan? Ribahan atau robahan idza mal ma'u asbaha sakila. Itu apalin. Lah kalian buat ceramah kok enak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Ayatnya disambung lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Macam-macam banyak sekali lah. Nah, ini dikuatkan dengan ini syair. Hasib tutuqa wal juda khairat tijaratin robahan idza mal maru asbah hasakilan. Apal Dre, gua mandre. Lu pikir mandre suruh baca. Gitu doang. Kudu apal tuh. Al-i'rabu bermula i'rabnya itu hasib tuh bermula hasib tuh itu fi'lun wa fa'ilun. Hasiba bermula hasiba karena saya hasiba. Fi'lun madin itu fi'il madhi. Bimakna tayaqqantu semakna dengan tayaqqantu yakin siapa saya. Min akhwati dhanna dari grup-grupnya dhanna. Tansibu menasobkan apa hasibtu maf'ula ini pada dua maf'ul. Wa ta'u dan bermula ta'nya itu dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil karena dhamir fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Fa'ilut tuqa itu menjadi fa'il. Fa'ilun itu menjadi fa'il. Berarti at-tuqa bermula lafaz at-tuqa, maf'uluha itu maf'ulnya hasib itu al-awwalu yang pertama. Wa huwa dan bermula at-tuqa itu mansubun dibaca nasab. Kan gampang kan? Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya at-tuqa itu fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min duriya dari namanya fathah apa at-ta'adzuru uzur. Li'annahu karena sesungguhnya at-tuqa itu ismun maksurun, isim maksur. Wal juda dan bermula lafaz al juda kan gampang itu tinggal ngerop. Ma'tufun itu yang diatofkan ala tuqa atas lafaz at-tuqa. Kan at-tuqa tadi baca nasab, maka al juda juga dibaca nasab tuh. Kan gampang kan? Wa khabaru maf'ulin sanin wa khaira dan bermula lafaz khaira maf'ulun sanin itu maf'ul sanin tuh. Enggak, ya-nya enggak ada hilang. Iya kan? Maf'ul yang kedua. Wa huwa dan bermula khaira itu mudhafun isim mudhaf yang disandarkan itu mudhaf. Wa tijaratin dan bermula lafaz tijaratin itu mudhafun ilaih mudhaf ilaih. Ribahan bermula lafaz ribahan, tamyizun itu sebagai tamyiz, kama sebagaimana keterangan qala yang mengatakan hu pada mas siapa al-Azhariyu, Imam al-Azhari. Ini Imam al-Azhari, saya punya kitab itu Risalah, banyak kitab yang saya beli waktu itu 15. Karena tadi saya membaca kitab itu Risalatul Azhariyah, cuman enggak jadi. Setelah saya pikir lengkapan ini Kawakib. Jadi sebelum baca Kawakib saya udah beli Risalatul Azhariyah. Cuman kurang lengkap, tetap lengkap ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa nanti kalau ini kalian baca atau kita baca lah.
Waqala dan berpendapat siapa al-aini Imam al-aini, ribakan bermula lafaz ribakan itu tamyizun tamyiz ay min haitsu ribhi, tegesa dari sisi untung, wal faidah dan bermula faedahnya idza wal faidah dan faedah gitu loh. Idza bermula idza itu dzarfun dzaraf. 5 terhadap waktu zaman istiqbala yang akan datang apa ma minaz zamani nyatanya dari zaman. Wa ma dan bermula ma idza mal mar'u manya zaidatun itu ya tambahan. Al mar'u bermula fat al mar'u itu mubtadaun. Asbaha bermula asbaha itu fi'lun madhin, fi'il madhin naqisun yang naqis. Wasmuha dan bermula isimnya apa namanya ribahan asbaha mustatirun itu tersimpan fi dalam asbaha jawazan, dengan jawaz boleh enggak wujub. Takdiru bermula takdirnya isim itu huwa lafadz huwa. Sakilan bermula lafaz sakilan itu khobaruha khobarnya asbaha, karena khobarnya asbaha dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya asbaha sakilan itu fathu akhirihi dibaca fathah akhirnya sakilan itu lam. Wa jumlatu asbaha dan bermula jumlahnya asbaha ma'asmiya bersama isimnya asbaha. Wa khobariha dan khobarnya asbaha itu fi makhali raf'in dalam makhal rafa khobarul mubtada'i menjadi khobarnya mubtada. Wal makna dan bermula maknanya sair hasib tutuqa wal juda itu lafaz tayakon tu yakin siapa saya atuqa pada takwa wal juda dan dermawan khairu tijaratin pada sebaik-baiknya bisnis obyekan apanya ribhan untungnya idza asbaha apabila jadi siapa almarhum seseorang mayitan itu udah mati. Yo, ngerti? Nyambung kan? Orang kalau udah mati, perdagangan dia, bisnis dia itu hanyalah takwa dan dermawan. Ngerti? Kalau pelit, pret. Ngerti yuk Rio? Coba. Suruh Pak, macam mana Rio punya duit Pak? Suruh dermawan, enggak gablek duit pakai tenaga. Ya semuanya nih. Disuruh bersihin tempat wudhu aja, masa ngepel tempat wudhu saya juga. Ntar gua balik nih, gua yang bersihin tempat wudhu, lu gua suruh ngajar. Mau? Ngajar apa lu? Lah iya kan? Tuh. Nak wudhu rajin. Oke. Mana tadi? Wasahid dan bermula syahid. Nah, ngerti kan? Syahid bukan syahid tuh. Ingat-ingat. Kan begini tulisannya. Bukan orang yang mati syahid. Kalau syahid yang mati syahid begini tulisannya. Tidak. Kamu kan? Ini maknanya syahid itu sama dengan dalil. Oh. Syahid itu kan menyaksikan. Ngerti kan? Contoh sebagai saksi. Itu maksudnya syahid. Biar paham. Masa syahid? Ya kan tulisannya beda. Syahid dengan syahid. Ini yang seperti ini perlu teliti kalian. Gitu loh. Wasyahidu dan bermula dalil gampangannya. Dalil yang ada dalam syair itu. Fi khasibtu. Dalam lafaz khasib fi'il khasibtu. Hai sujaat sekiranya datang apa khasib itu amilatan hali beramal amaladonna dengan seperti amalnya donna tansibu tegesa menasobkan apa khasib itu maf'ulaini pada dua maf'ul. Gak apa-apa dah bablas sedikit biar 100 biar ganti halaman lah. Lanjutkan 3 baris lagi tuh. Paling enggak 4 baris lagi. Contoh yang lain wakhil tu amron sakhison.
Wa khiltu. Kemarin artinya tuh lihat yang halaman sebelumnya. Wa khiltu madhi yakhulu la madhi yakhulu. Di makna iyalah menduga lah, gitu kan? Wa khiltu dan menghitung menduga siapa saya amron pada amr, sakhison pada orang yang ada gampangnya. Kalau bahasa Jawanya jenggereng. Jenggereng itu ada tongkrongannya. Wujudnya ada. Orangnya lagi nongkrong, itu sakhison maksudnya. Maksudnya nongkrong itu ada wujud dulu, wujud orangnya. Ini sekarang nih. Aska ada apa enggak? Loh, secara fisik enggak ada. Itu namanya enggak sakhison. Padahal Aska ada, cuman lagi sekolah belum pulang. Kan gitu kan? Maka kalau sore yang ngaji berkurang karena masih ada yang sekolah. Nah, itu loh maksudnya. Sakhison itu jogrokannya ada, tongkrongannya ada. Odon. Ada odon lagi ngejedok aja. Kalau bahasa Betawinya ngejedok bae sih ya. Bahasa Sunda itu mah. Ya, oke. Wa i'rabuhu dan berulah i'rabnya khiltu amron sakhison. Khiltu itu fi'lun wa fa'ilun. Khala bermula khala, fi'lun madzin itu fi'il madzi. Min akhawati dhanna dari grup-grupnya dhanna. Wa ta'u dan bermula ta'nya tu itu fa'ilun. Wa amron dan bermula amron itu maf'uluha, maf'ulnya khala atau khiltu. Al-awalu yang pertama. Wa sakhison dan bermula lafaz sakhison itu bermakna musafirin, semakna dengan musafir. Maf'ulun sanin, maf'ul yang kedua. Wa qaulihi ta'ala innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Innahum sesungguhnya mereka itu yarawna. Tuh. Contohnya ro'a, yaro. Kan? Yarawna itu melihat siapa mereka hu pada sesuatu. Nah itu kan maf'ul awal. Ia lihat ba'idan pada yang jauh. Mereka melihat sesuatu itu jauh. Padahal wanaro dan melihat siapa kami hu pada sesuatu tadi. Tuh contoh juga yang contoh berikutnya itu ada 4 contoh itu. Itu yarawnahu nanti ada i'rabnya. Kami melihat benda tadi qoriban pada yang dekat. Nah itu qoriban maf'ul tsaninya naro. Tadi kan yarawna. Kan gitu. Fi'il mudhari kan? Yarawnahu. Punya maf'ul awal, oke? Ba'idan maf'ul tsani. Lah, yang berikutnya ayat yang berikutnya kan wa naro, bukan yarawna tapi naro. Maksudnya mudhari mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsa, melihat siapa kami ya. Nah, wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat itu inna bermula inna harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan nasab. Tansibu yang menasabkan apa? Inna al-isma pada isimnya itu hum. Wa tarfa'u dan merofakkan apa inna al-khobaru pada khobarnya yaitu jumlahnya ayat yarawnahu. Wal ha'u dan bermula haknya itu dhamirun muttasilun itu hum, dhamir munfasil fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Ismuha yaitu isimnya inna. Yarawna bermula yarawna itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rofa wa alamatu rafi dan bermula alamat rofanya yarawna subutun nuni itu tetapnya nun. Mutasarrifun yang mutasarrif berubah gitu loh. Min ro'a dari ro'a itu tahu sama Mbak Imam sama Bik Imam tanda mulu ya kirim kopi ke min ro'a udah don lu gak usah pelengah-pelengah ngopi gua gak usah ngeliatin dong mulai ngopi ya gak enak nih. Bismillah. Mantap. Mana tadi? Di makna donna yang semakna dengan donna.
Tansibu yang menasobkan apa yarauna maf'ulaini pada dua maf'ul. Al-wawu bermula wawunya, yarauna itu ada wawunya. Setelah ro, oke? Fa'ilun itu sebagai fa'il. Wal ha'u yarauna hu itu ha. Dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil. Nah itu menjadi contoh. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulun awalun itu maf'ul yang pertama. Wa ba'idan kan yarawnahu ba'idan. Nah, wa ba'idan dan bermula ayat ba'idan itu maf'ulun sanin, maf'ul yang kedua. Wa naro dan bermula naro. Nah, ayat berikutnya kan wa narohu qoriban kan gitu. Wa naro. Nah, bermula fi'il naro. Fi'lun. Awas naro tulisannya begitu loh ya. Perhatikan. Nih, begini loh. Tuh. Terlalu pikir naron. Ini mah neraka. Nah ini mah ini isim. Ini mudhore. Maksudnya mudhore fi'il mudhore kan salah. Naro. Kok naro melihat, Pak? Naro bukan api ya. Itu nanya panjang. Lah kalau ini kan nanya pendek. Naro dengan naro kan beda. Ya, akhrot kembalinya don. Makanya bokok al mulu cepet bisa. Quran antara sini udah mandi belum? Enggak mandi di luar semprot pakai selang. Ya. Iyalah biar cepet. Udah ngebut biar cepet kelar. Akan mau bersihin got gua. Kalau enggak lu Kevin sama Mafsu nggak puasa, bersihin got tuh kali-kali. Lah iyalah. Mana tadi? Fi'lun mudhari'un wa alamatu rafi dan bermula alamat rafa'nya mudhari' itu dhammatun muqaddaratun, dhamma yang dikira-kirakan alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min dhuhuriya dari nampaknya dhamma apa at-ta'adzur uzur. Jadi naro nggak bisa diharokatin. Karena huruf akhirnya alif. Li'annahu karena sebenarnya naro itu fi'lun mudhari'un mu'talul akhir yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu maksudnya apa? Huruf akhirnya berupa huruf illat. Mu'talul akhiri yang berupa huruf illat, huruf akhirnya. Bil alifi dengan alif. Mutasarrifun yang ketasrif berubah min ro'a. Bimakna tayakkona, semakna dengan tayakkona, maknanya ya yakin. Min akhwati dhanna, dari grup-grupnya dhanna. Tansibu yang menasobkan apa naro atau ro'a maf'ulaini pada dua maf'ul. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya naro. Mustatirun itu tersimpan fi di dalam naro. Wujuban dengan wajib takdiruhu. Bermula kira-kiranya fa'il. Nahnu itu lafaz nahnu. Wal ha'u dan bermula haknya. Narohu itu dhamirun muttasilun. Hunya dhamir muttasil. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasab maf'uluha itu maf'ulnya naro. Al awalu yang pertama. Qoriban bermula lafaz qoriban. Maf'ulun sanin. Itu maf'ul yang kedua. Oh. Udah titik. Wa qauli ta'ala. Habis masih contoh itu semuanya. Orang tinggal contoh ini mah. Wa qauli ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin wa nahnu za'amtu. Udah habisin sampai wa nahnu za'amtu. Itu kan masih alima itu. Wa nahnu qauli ta'ala. Dan seperti firman Allah Ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika mengetahui siapa kalian semua hunna pada perempuan banyak, kamu ketahui mu'minatin. Begitu dong. Ya enggak? Selang-seling lah. Emang agak asem apa? Apa kok? Ya bokok. Mulai di center dong, ntar lihat mama lagi nih.
mukminatin pada orang-orang, pada perempuan yang beriman. Lah itu hunna maf'ul pertama, mukminatin maf'ul kedua. Ngebut dikit orang tinggal ngerap kan gampang. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya fa'in alimtumuhunna mukminatin. Ulangin kalau ayat. Orang ulang-ulang ayat itu dapat paha. Kalau jangan pelit gitu loh. Baca Quran kok pada pelit, ulang aja kok pada pelit. Itu ayat ya. Pahala. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat tadi al-fa'u itu bermula fa'nya itu bi'tibarima dengan menghitung i'rab jumlah qabla yang sebelum ayat fa'in alim itu. In bermula in. Harfu syartin itu huruf syarat jazimun yang menjazimkan. Jazimu yang menjazimkan apa? In fi'la ini pada dua fi'il. Al-awalu bermula fi'il yang pertama itu fi'il syarti fi'il syarat. Wasani bermula yang kedua itu jawabnya syarat. Apa? Aska. Alima bermula alima. Hore engkong baru pulang. Sender apa? Lihatin kong, sini kong. Engkong baru pulang sekolah. Kan kalau pagi-pagi mah ayo sekolah. Oh, begitu ya. Benar kalau pagi-pagi suruh baca tuh. Wasani dan bermula yang kedua itu jawab dulu. Alima bermula alima, alim tumu itu alima kan? Fi'lun madin fi mahal jazmin dalam mahal jazm. Fi'lu syarti itu fi'il syarat min akhwati dhanna dari grup-grupnya dhanna. Tansibu yang menasabkan apa lima maf'ul ini pada dua maf'ul. Wa ta'u dan bermula ta'nya itu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa' fa'ilun itu sebagai fa'il. Wal mimu dan bermula mimnya wal wawu dan wawunya alim tumu itu alamatul jam'i itu alamat jamak. Wal ha'u dan bermula haknya hunna itu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Fi mahali nasbin dalam mahal nasab maf'ulun awalun itu maf'ul yang pertama. Wan nunu dan bermula nunnya hunna kan ada nunnya alamat jam'il inas itu alamat jamak perempuan banyak. Mukminatin bermula lafaz mukminatin itu maf'ulun sanin maf'ul yang kedua karena maf'ul dibaca nasab wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya mukminatin. Al-kasrot itu kasrot niabatan karena sebagai ganti anil fathah dari fathah li'annahu karena sunya mukminatin itu jam'u mu'annasin salimun jamak mu'annas salim. Oke ya udahlah ntar habis maghrib insyaallah dilanjut. Wa nahu za'amtu zaidan sadiqan ntar. Wallahu alam bisawab. Ini jelasin bentar habis maghrib. Ini malam apa? Malam Selasa ya. Malam Selasa. Ini banyak bener undangan, mana nggak datang dah. Tahu ono Sumarekon Bekasi. Banyak kalau mau mah, asal mau aja kalau saya mah. Itu ada tahlil ono maulid. Oke, enakan di rumah. Ya. Melihatin pokok. Ya. Oke, kita tuh bersama-sama dengan kebetul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.